Mau dibawa kemana Indonesia dalam 5 tahun ke depan selepas kita berganti presiden? Prabowo Subianto amat sangat berkepentingan untuk menjadikan periode pertamanya 2024-2029 sebagai monumen keberhasilannya. Tetapi ini dia persoalannya. Keadaan amat sangat tidak mudah. Amat sangat banyak komitmen populis yang diucapkan. Ini tentu saja bukan berkonsekuensi sekadar pada teknis pemenuhan janji, tetapi juga penghitungan anggaran. Mau dibawa kemana Indonesia 5 tahun ke depan? Saya melihat bahwa Indonesia akan dibawa ke arah langkah-langkah yang tidak mudah, yang rumit, yang kompleks. Sebab demokrasi telah dicederai dalam banyak sisi, dan kepercayaan orang terhadap banyak lembaga, termasuk pemimpin, rasanya sedang runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Mari kita bicara tentang masa depan kita. Masa depan pemerintahan dan rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan besarnya adalah, mau dibawa kemana Indonesia dalam 5 tahun ke depan selepas kita berganti presiden? Saudara, dalam setiap kesempatan pergantian presiden selalu terjadi sesuatu yang lumrah. Harapan orang membumbung tinggi. Dan pada saat yang sama, ada kebutuhan untuk menakar seberapa jauh harapan-harapan itu masuk akal, sehingga tidak bertepuk sebelah tangan kelak di kemudian hari. Mari kita bicara itu dengan antara lain mendiskusikan tentang selalu adanya apa yang disebut sebagai sosok mitologis dan sosok historis yang melekat pada pemimpin yang akan memulai kepemimpinannya. Prabowo Subianto tidak lepas dari soal itu. Ada soal mitologis, sesuatu yang dimitoskan, sesuatu yang dilekatkan padanya sebelum ia bekerja. Mitos itu bisa jadi lebih besar dari sosok yang sesungguhnya. Tetapi ada juga karena underestimate, mitologi lebih kecil dari realitas atau historisnya. Sementara sosok historis adalah sosok yang sesungguhnya, yang nyata. Dan biasanya kita baru akan menemukan sosok historis itu setelah sang pemimpin bekerja. Tidak mungkin kita melihat sosok historisnya sebelum ia berbuat nyata. Saudara, berkaitan dengan Prabowo Subianto, tentu ada beberapa hal yang bisa membentuk sosok mitologisnya sebelum ia bekerja. Yang pertama, ia bisa dimitoskan dalam tanda kutip sebagai orang yang akan dikendalikan oleh pemimpin sebelumnya. Sebab banyak orang yang tentu saja tahu apa yang terjadi dalam pemilihan presiden 2024 yang lalu. Keterlibatan Presiden Jokowi, cawe-cawenya yang berlebihan, yang bablas, menyebabkan orang menduga dengan amat sangat mudah bahwa ada hubungan yang nanti akan sangat unik di antara mantan presiden, yaitu Jokowi, dengan presiden baru, Presiden Prabowo. Ini menimbulkan semacam sakwa sangka, dugaan, perkiraan, hipotesis, atau apapun namanya, yang ketika diyakini bisa menjadi sesuatu yang mitologis. Artinya, Prabowo dimitoskan sebagai orang yang hanya akan sekedar melanjutkan Jokowi, melindungi kepentingan Jokowi, dan tunduk di bawah pengendalian Jokowi. Saya termasuk yang tidak terlalu percaya bahwa Prabowo akan semacam itu. Ia akan dengan sangat mudah menjadi boneka dari pemimpin sebelumnya. Saudara, sebab ada mitos-mitos lain yang juga melekat pada Prabowo. Salah satunya adalah, dan ini yang cukup kuat semenjak 2014 ketika ia bertarung dengan Jokowi sebagai calon presiden. Sebelumnya ia pernah bertarung tentu saja, tetapi belum jadi calon presiden. Hanya calon wakil presiden atau calon presiden yang diproses oleh Partai Golkar lewat konvensi dulu sebelum Pilpres yang pertama. Dari sejak 2014,
ada semacam kepercayaan para pendukung Prabowo bahwa Prabowo adalah pemimpin yang kuat. Ia punya suara yang bukan hanya keras, tetapi langkah yang menunjukkan kekuatannya, kekerasannya sebagai pemimpin. Dengan begitu, maka jika mitos pertama kita percaya, tentu saja ini akan bentrok dengan mitos kedua. Bagaimana mungkin orang seperti Prabowo dengan karakteristik yang digambarkan tadi bisa dengan mudah menjadi boneka? Jadi, pada kasus Prabowo kita tidak menemukan penggambaran sosok mitologis yang sederhana dan gampang dirumuskan. Lalu saudara, jangan lupa bahwa Prabowo adalah petarung dalam politik Indonesia yang berulang-ulang ikut serta dalam kontestasi, gagal berkali-kali, berulang-ulang dia menelan pahitnya pil kegagalan, sampai kemudian akhirnya 2024 mengantarkannya ke kemenangan yang pertama dalam sejarah pertarungan politiknya dalam demokrasi Indonesia. Terbayang oleh saya, dengan begitu maka mitos sebagai petarung yang liat, yang kuat, yang ulet, yang tidak pantang menyerah, tentu saja akan menyebabkan secara mitologis ia akan tergambar sebagai presiden yang akan ulet, yang akan terus-menerus bekerja dengan tidak pantang menyerah pada tantangan apapun yang ia hadapi. Maka kemudian lagi-lagi sosok mitologis Prabowo yang semacam ini tentu saja akan sulit untuk disepadankan, dikawinkan dengan sosok mitologis pertama bahwa ia mudah jadi boneka. Sosok mitologis yang lain yang juga bisa dilekatkan pada Prabowo adalah pada pribadinya. Ia dikenal sebagai seorang yang temperamen, gampang marah, gampang meledak. Bahkan ada banyak informasi yang beredar di media sosial ataupun di media yang menggambarkan ia bukan orang yang mudah diajak berdialog. Saya tidak paham, saya tidak kenal pribadi. Saya katakan ini bukan sebagai tuduhan. Saya katakan ini sebagai pengutipan dari banyak sekali penggambaran tentang sosok itu. Lagi-lagi, jika benar demikian, maka yang akan kita temukan tentu saja bukan pemimpin yang mudah tunduk dan membebek. Pemimpin yang dengan gampang mengatakan yes atau ya pada apapun perintah dari kendali di luarnya. Jadi saudara, saya hendak menduga bahwa sosok historis Prabowo adalah ia ingin menjadi presiden dan dirinya sendiri. Dan jika ia berhasil dalam 5 tahun pertama kepemimpinannya menjadi sosok mandiri, menjadi diri sendiri, maka ia akan punya peluang sebagai pemimpin yang bisa melanjutkan kepemimpinannya. Maka ia punya peluang untuk menjadi pemimpin yang sukses. Maka ia punya peluang untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak jadi pemimpin negara besar bernama Indonesia. Jadi saudara, menurut hemat saya, Prabowo Subianto amat sangat berkepentingan untuk menjadikan periode pertamanya 2024-2029 sebagai monumen keberhasilannya. Sebagai tonggak yang kemudian akan membuat orang senantiasa ingat bahwa ia adalah pemimpin yang layak. Dengan begitu menurut hemat saya, apapun arah kebijakan yang diambil Prabowo, maka salah satu bagian penting dari kepemimpinannya adalah ia dengan segala pertimbangan, segala target dan tujuannya itu, segala ambisinya sebagai pemimpin yang sudah panjang menyejarah bagaimana ia tunjukkan ambisi itu, maka Prabowo bukanlah orang yang akan sangat mudah dikendalikan oleh pihak yang lain. Berulang-ulang saya ingatkan tempo hari sebelum ini bahwa pertarungan akan terjadi di antara mantan presiden dengan presiden, tetapi dengan perimbangan kekuatan yang tidak seimbang. Sebab mantan presiden hanya punya pengaruh, lalu kemudian presidenlah yang sesungguhnya punya kekuasaan. Kekuasaan akan menang melawan pengaruh, terlebih-lebih ketika pengaruhnya adalah pengaruh yang bekerja untuk kepentingan sempit, untuk tujuan-tujuan yang sempit. Sesuatu yang dengan amat sangat masgul, menyesal, dan khawatir kita lihat dalam periode akhir kepemimpinan Jokowi, terutama tahun-tahun terakhir, ketika ia makin menyempit menjadi pejuang untuk keluarganya yang gigih dan pada saat yang sama abai pada kepemimpinan negara. Jadi saudara, secara umum menurut hemat saya mau dibawa kemana Indonesia 2024-2029, yang akan kita temukan adalah seorang pemimpin yang punya kepentingan besar untuk membuat kepemimpinannya sukses panjang 5 tahun. Tetapi ini dia persoalannya. Keadaan amat sangat tidak mudah. Yang pertama, setiap pemimpin dalam demokrasi selalu terikat pada apa yang ia janjikan, pada komitmennya pada saat pemilihan umum.
Amat sangat banyak komitmen populis yang diucapkan, yang dinyatakan dengan terang benderang oleh Prabowo Subianto pada saat pemilu presiden yang lalu. Ini tentu saja bukan berkonsekuensi sekadar pada teknis pemenuhan janji, tetapi juga penghitungan anggaran. Makan siang gratis misalnya, semakin kesini semakin terjebak menjadi pembicaraan yang turun kualitasnya menjadi kebijakan yang semakin tidak seheboh dan sedahsyat ketika ia diucapkan dalam kampanye. Kalau ternyata kemudian soal anggaran menjadi persoalan serius seperti diduga banyak orang pada saat pemilu kemarin, maka program-program populis yang bombastis semacam itu akan menjerat Prabowo untuk tidak bisa sukses sebagaimana ia bayangkan dan dia inginkan. Soal-soal lain yang serius adalah tantangan ekonomi ke depan, tantangan fiskal, tantangan moneter adalah tantangan-tantangan yang amat sangat tidak sederhana. Dunia tidak sedang baik-baik saja, bukan hanya Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Dan secara global, berbagai krisis yang terjadi, termasuk krisis lingkungan dan iklim, akan punya dampak yang sangat serius. Belum lagi dengan konflik internasional yang tentu saja bisa berdampak dahsyat pada banyak sekali hajat hidup orang banyak di dunia. Jadi saudara, di tengah kelangkaan anggaran, di tengah hutang yang besar yang diwariskan oleh Jokowi, di tengah tantangan-tantangan krisis global yang sangat serius, tidak mudah untuk mengelola secara teknokratis kepemimpinan 5 tahun ke depan. Maka saudara, akan ada dua pertarungan di antara dua kebutuhan yang jika tidak bisa dikompromikan, maka akan menjadi sumber masalah yang serius. Kebutuhan yang pertama adalah merumuskan kebijakan teknokratis. Kebutuhan yang kedua adalah merumuskan langkah populis. Kebijakan yang teknokratis dan langkah yang populis mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dibikin sepadan. Dengan sangat mudah kita bisa merumuskan langkah-langkah populis yang hendak kita layangkan untuk membuat orang simpati, untuk membuat warga pemilih dan warga negara merasa bahwa mereka sedang ditimbang dan mereka dijadikan orientasi oleh pemimpin. Tetapi berhitung secara teknokratis adalah perkara yang berbeda. Setiap kebijakan populis memang enak dipidatokan, tetapi ketika dihitung seberapa jauh daya dukung resources atau sumber daya tersedia, bukan hanya sekedar anggaran, maka kemudian yang akan jadi soal adalah bahwa kebijakan populis itu hanya akan jadi mimpi dan kata-kata yang menguap di udara. Saudara, itu tantangan yang sungguh serius di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Orang tidak akan tidur, orang akan terjaga, orang akan mencatat semua janjinya. Orang akan melihat, menyaksikan, memonitor, memantau, dan menuntut agar pemimpin tidak abai pada kepentingan mereka. Jangan lupa, pemilu zaman susah melahirkan warga negara sepanjang 5 tahun yang tidak serta-merta hidupnya menjadi mudah. Di tengah kesulitan yang tidak teratasi, mereka bisa menjadi sumber protes yang serius dalam 5 tahun ke depan. Mau dibawa kemana Indonesia 5 tahun ke depan? Saya melihat bahwa Indonesia akan dibawa ke arah langkah-langkah yang tidak mudah, yang rumit, yang kompleks. Sebab demokrasi telah dicederai dalam banyak sisi. Dan kepercayaan orang terhadap banyak lembaga, termasuk pemimpin, rasanya sedang runtuh, sedang turun, sedang melorot. Maka kemudian ketika ada ketidakpuasan karena kegagalan pemimpin mengambil kebijakan teknokratis dan hanya sekedar melayangkan pidato-pidato populis, maka sang pemimpin ada dalam ancaman bahaya. Terlebih-lebih lebih berbahaya lagi ketika demokrasinya yang terancam. Di Amerika Latin, kejadian yang berulang-ulang di masa lampau adalah ketika rakyat merasa demokrasi tidak membuat hidup mereka lebih baik, maka demokrasi ditolak, demokrasi ditentang. Ketika penentangan itu bersumber dari kesulitan hidup yang amat sangat serius, yang membuat mereka merasa tidak bisa melanjutkan hidup dengan layak, maka protes berubah menjadi gerakan yang amat sangat besar. Gerakan rakyat yang ketika bertemu dengan tentara dalam kasus Amerika Latin, maka terjadilah kudeta demi kudeta. Saya tidak sedang membayangkan bahwa akan ada kudeta 5 tahun ke depan. Menurut saya infrastruktur dan prasyarat untuk kudeta, kelak kita bahas itu.
tidak tersedia di tempat kita di Indonesia. Tetapi yang justru tersedia sekarang itu adalah potensi yang amat sangat besar orang kecewa dikarenakan apa yang dijanjikan tidak bisa dipenuhi oleh pemimpin. Menurut hemat saya, cara yang paling layak sekarang untuk berhadapan dengan Prabowo Subianto sebagai presiden adalah memberi kesempatannya bekerja. Bagaimanapun demokrasi sudah memutuskan dengan segala prosesnya yang sebagian besar kita tentang kemarin, bahwa ialah presiden yang sah untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Kita beri kesempatan kepada Prabowo untuk bekerja, kita beri kesempatan sambil terus memantau dan terjaga supaya semua langkahnya tidak serampangan. Tidak boleh lagi Indonesia dipimpin oleh orang yang semena-mena, yang menginjak-injak hak rakyat, sekalipun dengan menggunakan pendekatan dan pidato serta jargon-jargon populis yang seolah-olah mengagung-agungkan rakyatnya. Presiden Prabowo, Anda berhadapan dengan semua orang yang sekarang ini terjaga. Anda berhadapan dengan ekspektasi atau harapan yang membumbung tinggi. Anda harus selalu ingat bahwa memimpin adalah melayani. Memimpin bukanlah menguasai. Saya berharap sebagai warga negara, kepemimpinan yang Anda tunjukkan adalah pelayanan untuk membuat masa depan kita lebih baik dari hari ini. Semoga itulah yang kita jalani. Sambil terus berbaik sangka, tentu saja kita tidak boleh kehilangan kritisme dan semangat perlawanan. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.